Yang kedua, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tidak menyesal. Yang pertama, dia tidak ingkar janji. Yang kedua adalah tidak menyesal, bukan berarti tidak peduli. Dia tidak menyesal, bukan berarti dia tidak peduli dengan kita. Yang maksudnya adalah, kata menyesal di sini berarti tidak berubah pikiran karena kesalahan atau ketidaktahuan. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu sejak dari awal, tidak pernah salah mengambil keputusan. Bandingkan dengan 1 Samuel pasal 15 ayat 9, ia bukan manusia yang harus menyesal. Kenapa dia tidak menyesal? Bukan berarti dia tidak peduli. Ada 3 alasan kenapa dia tidak menyesal. Berikut, next. Berikut saudara kelas. Yang pertama adalah saudara. Ya kenapa langsung ke kedua ya? Sebenarnya ada satu lagi. Ada slide-nya salah atau saya yang salah masuk. Oke, berikut. Berarti saya salah masuk. Itu satu belum. Yang kedua adalah tidak menyesal. Yang pertama tidak menyesal karena menunjukkan pengetahuan yang sempurna. Jadi dia kenapa dia tidak menyesal? Karena apa yang dibuat dari awal sini sampai kepada akhir sini, semua yang dari awal nih, awal kejadian sampai kepada akhir kejadian, ada dalam pengetahuan dia. Sedangkan manusia, dari kejadian sampai kepada akhir, dari sini mungkin kita bisa tahu. Jangankan dari sini kita tahu, waktu kita lahir, oeng-oeng ada yang tahu nggak? Kan kita tahu dari cerita mama papa kan, kita kan nggak tahu tuh waktu kita oeng-oeng muncul, oeng dari mana. Kalau Edi kan saya bisa ceritain dia, lu oengnya bagaimana. Edi kan gue oeng, karena di saya ceritain dia. Sedangkan dia sendiri tidak tahu. Gue munculnya dari bagaimana gue muncul ya. Waktu pertama kali gue ada di perut mama gue bagaimana ya. Kan gak tahu kita. Tapi Tuhan itu tahu dari awal sini. Sampai di sini pun Tuhan tahu. Dan akhirnya tidak tahu. Dia tahu. Maka kan dia bilang, dia tidak menyesal. Kenapa? Karena dia sudah tahu dari sebelumnya. Sampai sekarang dan seterusnya sampai selamanya. Dia tahu tentang kita. Maka ketika dibilang gini, aku menyertai kau, aku menolong engkau, aku angkat mengangkat, aku menopang engkau. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tahu bahwa sejak dari awal kita dari awal sampai kepada saat ini sampai ke sana, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi dia tahu semuanya dan rencananya atas kehidupan kita adalah sempurna adanya. Amin. Jadi dia mengerti kalau dia bilang begini, jangan takut. Dia tahu. Pasti kita takut. Jangan khawatir. Dia tahu bahwa kita pasti khawatir. Ya kan? Lalu kita bilang begini, kan dia bukan manusia. Dia pernah datang sebagai manusia. Dia pun pernah mengalami kehausan, kelaparan. Dia pernah mengalami ditinggalkan sahabat. Dia pernah dialami, dia khianati. Dia pernah diadili karena tidak dia melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Dan dia tahu semuanya itu. Dan dia lihat dari awal sampai pada akhirnya. Pengetahuan yang sempurna. Maka saya jelaskan ini. Maka ketika Allah bertindak bukan reaksi, bukan koreksi, bukan perbaikan kesalahan, melainkan pelaksana rencana yang sempurna. Dia melaksanakan apa yang dia rencanakan, itu sempurna. Yang kedua, karena pertama tadi, yang kedua adalah tidak menyesal justru menjamin kesetiaan Allah. Jika Allah bisa menyesal seperti manusia, janjinya bisa ditarik, kasihnya bisa berubah, rencananya bisa gagal. Namun karena Allah tidak menyesal, janjinya tetap, kesetiaannya konsisten, rencananya pasti digenapi. Kasih yang paling aman bagi bukan kasih yang berubah-ubah karena emosi, melainkan kasih yang teguh karena kebenaran. Kalau kita punya pasangan nih, pacarmu moodnya up and down.